Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita horor. Masih bersama Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor tukang kuli bangunan ketika merenovasi sebuah rumah tua angker. Kisah ini diambil dari akun Twitternya @hororpsikologis. Berjudul asli Di Balik Dinding Rumah Angker. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Ramli, seorang kuli bangunan, baru saja mendapatkan pekerjaan yang tak terduga. Setelah berminggu-minggu tanpa proyek yang berarti, dia akhirnya mendapat panggilan dari Pak Herman, mandor yang sering memberinya pekerjaan. Kali ini, proyek yang diterimanya bukanlah bangunan biasa, melainkan sebuah rumah Belanda tua di pinggiran kota yang sedang direnovasi oleh pemilik barunya. Bangunan itu besar dan megah, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar yang dihiasi ornamen-ornamen berukir. Namun, di balik kemegahan itu, ada kesan suram yang menyelimuti rumah tersebut. Catnya sudah terkelupas, kayu-kayunya lapuk, dan halaman yang dulu mungkin pernah menjadi taman indah, kini dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terkendali. Saat Ramli pertama kali tiba di lokasi, dia tertegun memandangi rumah tersebut. Meski rumah itu tampak memudar, jejak-jejak masa kejayaannya masih terlihat. Pintu depan yang besar dan berat, dengan ukiran-ukiran yang rumit, masih berdiri kokoh, meski warnanya telah pudar termakan waktu. Jendela-jendela yang tinggi dan melengkung meskipun retak dan berdebu, memberi gambaran sekilas tentang kehidupan mewah yang mungkin pernah terjadi di dalamnya. "Wah, besar juga ya rumahnya," kata Ramli sambil menggelengkan kepala. Kagum sekaligus merasa sedikit terintimidasi oleh besarnya proyek yang akan dia kerjakan. Pak Herman yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. "Iya, ini rumah peninggalan zaman Belanda. Pemilik barunya ingin merombak total. Kita harus hati-hati, banyak bagian yang sudah rapuh." Ramli mengangguk, memahami tanggung jawab yang ada di pundaknya. Dia tahu bahwa pekerjaan ini tidak akan mudah. Rumah sebesar ini dengan struktur yang sudah tua pasti menyimpan banyak tantangan. Tapi dia juga merasa bersemangat. Proyek ini akan memberinya penghasilan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, sesuatu yang sangat dia butuhkan. Setelah mendapatkan arahan singkat, Ramli mulai mengeksplorasi rumah itu. Dia berjalan melewati lorong-lorong yang panjang dan gelap. Lantai kayunya berderit di setiap langkahnya. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh wallpaper lama yang sudah mengelupas, memperlihatkan batu bata di baliknya. Di beberapa sudut, sarang laba-laba menggantung tebal, menunjukkan betapa lamanya rumah ini tidak tersentuh manusia. Setiap ruangan yang dimasuki memberi kesan yang berbeda. Ada ruang tamu dengan perapian besar yang sudah tidak digunakan lagi. Ruang makan dengan meja panjang yang seolah-olah menunggu untuk diisi kembali. Dan tangga kayu melengkung yang menuju ke lantai atas. Namun, dari semua ruangan itu, satu ruangan paling tua di sudut rumah menarik perhatian Ramli. Ruangan itu lebih kecil, dengan dinding yang lebih tebal dan tanpa jendela. Ada sesuatu yang membuat ruangan itu terasa berbeda, lebih sunyi dan lebih dingin. "Ramli, kamu bertugas untuk merobohkan dinding ini ya," kata Pak Herman sambil menunjuk dinding di ruangan tua tersebut. "Ini bagian pertama yang harus dibongkar. Setelah itu kita akan melanjutkan ke bagian yang lain." Ramli mengamati dinding yang ditunjukkan oleh Pak Herman. Dinding itu tampak kokoh, meski usianya sudah sangat tua. Batu batanya disusun rapi, tapi ada sesuatu yang aneh. Ramli merasakan keheningan yang mencekam, seolah-olah dinding itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. "Siap, Pak," jawab Ramli sambil mengangguk, mencoba menepis perasaan aneh yang mulai menyusup di dalam pikirannya. Dia menyiapkan peralatan dan mulai bekerja. Namun, sejak pertama kali dia mengayunkan palunya, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain di rumah itu, meskipun di luar matahari bersinar terik. Setiap kali palu menghadap dinding, suara pukulannya menggema keras. Tapi kemudian seolah-olah terhisap oleh keheningan yang tak wajar. Langkah kaki Ramli bergema di lantai kayu yang tua.
menambah suasana mencekam di ruangan itu. Ketika Ramli memukul dinding untuk pertama kalinya, suara pukulannya menggema ke seluruh rumah. Tapi yang membuat Ramli tertekun adalah suara balasan, suara ketukan yang sama datang dari dalam dinding. Seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang merespons pukulannya. Ramli menghentikan pekerjaannya dan mendengarkan dengan cermat, berharap itu hanya imajinasinya. Dia menunggu beberapa saat, menahan napas. Tidak ada suara lain. Dengan perasaan sedikit gelisah, dia melanjutkan pekerjaannya. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus mengganggu pikirannya. Saat dia memukul dinding lagi, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Ramli merasa bulu kuduknya meremang. Suara itu seperti panggilan, seperti seseorang atau sesuatu yang terjebak di dalam dinding mencoba berkomunikasi dengannya. "Ada apa, Ram?" Suara Agus, rekan kerjanya, mengejutkan Ramli. Agus berdiri di pintu, mengamati Ramli dengan alis terangkat. Ramli menoleh dengan cepat, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Enggak tahu, Gus. Sepertinya ada yang aneh dengan dinding ini," jawabnya sambil mengusap keringat yang mulai membasahi dahinya. Agus menatap dinding itu sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ah, mungkin cuma perasaan kamu saja. Rumah tua memang sering bikin merinding. Ayo kita kerja lagi biar cepat selesai," kata Agus sambil menepuk bahu Ramli, mencoba menghilangkan ketegangan. Ramli mencoba mengabaikan perasaannya dan melanjutkan pekerjaan. Namun, ketukan balasan itu terus terdengar, semakin keras dan semakin sering. Setiap pukulan yang dilayangkan selalu diikuti oleh ketukan dari dalam dinding. Seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang berusaha keluar. Meski Agus berusaha bersikap biasa, Ramli tahu bahwa rekannya itu juga merasakan hal yang sama. Atmosfer di dalam ruangan itu semakin berat, semakin mencekam. Matahari semakin tinggi di luar, tetapi di dalam ruangan itu seolah-olah waktu berhenti. Setiap suara, setiap gerakan terasa lebih lambat, lebih berat. Ramli tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar dinding tua yang perlu dirobohkan. Tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Pekerjaan ini harus selesai, apapun yang terjadi. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang menantinya di balik dinding itu bukanlah sesuatu yang biasa. Hari berikutnya, ketika fajar baru saja menyingsing, Ramli sudah berada di depan rumah Belanda tua itu. Meski semalam dia susah tidur memikirkan kejadian aneh di rumah itu, dia tetap datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Langit masih kelabu ketika Ramli memasuki halaman rumah, dan suasana sepi di sekitar membuatnya merasa semakin tak asing. Sesampainya di dalam rumah, Ramli segera menuju ruang tua di mana ia ditugaskan untuk merobohkan dinding. Suara langkah kakinya bergema di seluruh ruangan yang sepi, dan meski udara di luar masih dingin, di dalam rumah itu terasa jauh lebih dingin, membuat Ramli merapatkan jaketnya. Pak Herman sudah menunggu di sana, berdiri di depan dinding yang kemarin Ramli coba robohkan. Wajah Pak Herman nampak tegang, mungkin karena tekanan dari pemilik proyek yang ingin rumah itu segera selesai direnovasi. "Ramli, kita harus bergerak cepat. Pemilik rumah ingin semuanya selesai dalam waktu cepat," kata Pak Herman dengan nada serius. "Kita tidak punya waktu buat takut atau ragu. Fokus saja pada pekerjaanmu." Ramli mengangguk, berusaha menghilangkan rasa takut yang mulai merayap ke dalam hatinya. "Siap, Pak," jawabnya singkat, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Dengan semangat yang dipaksakan, Ramli mulai memukul dinding lagi. Setiap pukulan yang dilayangkan menggema keras di seluruh rumah, menggetarkan lantai kayu yang tua. Namun, apa yang sudah dia alami sebelumnya, suara ketukan balasan kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih jelas, lebih nyata, seolah-olah hanya berjarak beberapa langkah dari tempat Ramli berdiri. Ramli menghentikan pekerjaannya. Telinganya tajam mendengarkan suara itu. Ketukan itu tidak datang dari alat atau bahan bangunan yang bergerak, tetapi dari dalam dinding itu sendiri. Seiring dengan ketukan, ada suara lain yang mulai terdengar. Sebuah bisikan halus, begitu pelan hingga hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Ramli berdiri. Di tengah konsentrasinya, Agus tiba-tiba muncul di sampingnya.
Wajahnya pucat dan matanya menyiratkan kecemasan. "Ramli, kamu dengar itu?" tanyanya dengan nada penuh ketegangan. Ramli menoleh cepat ke arah Agus. "Apa? Suara bisikan?" Dia mencoba memastikan apa yang dia dengar hanyalah imajinasinya atau sesuatu yang benar-benar nyata. Agus mengangguk pelan, wajahnya tampak bingung. "Iya, aku dengar juga, tapi tidak jelas apa yang diucapkan." Mereka berdua berdiam diri. Telinga mereka berusaha menangkap kembali bisikan tersebut. Namun, suara itu seolah-olah menghilang begitu saja, seakan mengetahui bahwa mereka sedang mendengarkan. Ruangan itu kembali sunyi. Namun, keheningan yang mengikutinya jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Ramli merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Ketidaknyamanan yang dia rasakan bukan hanya berasal dari dinding yang harus dirobohkan, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan waktu dan sejarah rumah tua itu. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan ketakutannya. Takut dianggap pengecut oleh rekan-rekannya. Hari semakin siang, namun suasana di dalam rumah itu tetap suram dan menekan. Ramli dan Agus melanjutkan pekerjaan mereka dengan lebih hati-hati. Sesekali saling bertukar pandang dengan kegelisahan yang tak terucapkan. Setiap kali Ramli mengayunkan palunya, dia merasa seolah-olah dia sedang mengetuk pintu menuju dunia lain. Dunia yang penuh dengan kegelapan dan rahasia yang tak seharusnya diketahui. Sore harinya, setelah pekerjaan selesai, Ramli merasa hatinya tidak tenang. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan ketakutan. Dia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini, tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik dinding yang sedang dia robohkan. Ramli pun memutuskan untuk pergi ke kafe terdekat, berharap bisa mendapatkan informasi dari warga setempat. Kafe itu kecil dan sederhana, tempat yang sering dikunjungi oleh penduduk setempat untuk menghabiskan waktu sore. Ramli memesan kopi dan duduk di salah satu meja di sudut ruangan, memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Setelah beberapa saat, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang pria tua yang duduk sendirian di pojok kafe. "Pak, saya lagi kerja di rumah Belanda tua di ujung jalan sana. Bapak tahu apa-apa tentang rumah itu?" Ramli memulai percakapan dengan hati-hati. Pria tua itu mengangkat wajahnya, menatap Ramli dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. "Oh, rumah tua itu. Dari cerita yang beredar turun-temurun, dulu katanya banyak pekerja bangunan yang hilang secara misterius saat membangun rumah itu," kata pria tua itu dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk membuat Ramli merinding. "Benarkah, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ramli dengan penasaran, meskipun dalam hatinya dia merasa takut mendengar jawabannya. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan ingatannya yang telah lama terkubur. "Tidak ada yang tahu pasti, tapi kabarnya mereka terkubur hidup-hidup di dalam dinding rumah itu. Ada banyak cerita yang beredar tentang rumah itu. Banyak yang bilang rumah itu berhantu. Suara-suara aneh, penampakan, dan ketukan dari dinding. Semua itu sudah jadi bagian dari misteri rumah itu." Ramli merasakan darahnya berdesir dingin mendengar cerita itu. Jika cerita pria tua itu benar, mungkin suara ketukan dan bisikan yang dia dengar berasal dari roh-roh para pekerja yang terkubur hidup-hidup di dalam dinding. Pikiran itu membuat Ramli merasa ngeri, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan ini. Saat meninggalkan kafe, langit sudah mulai gelap. Ramli berjalan kembali ke tempat tinggalnya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia ingin menyelesaikan proyek ini secepat mungkin dan melupakannya. Tapi di sisi lain, rasa ingin tahunya tentang misteri di balik dinding itu semakin kuat. Apapun yang menunggunya di hari-hari berikutnya, Ramli tahu bahwa pekerjaannya di rumah Belanda tua itu tidak akan mudah. Misteri dan kegelapan yang menyelimuti rumah itu mulai merasuk ke dalam pikirannya, membuatnya merasa terjebak di antara rasa takut dan keharusan untuk menyelesaikan tugasnya. Malam itu, Ramli benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali dia mencoba untuk tidur, bayangan dari cerita pria tua di kafe terus mengusiknya. Gambar-gambar menakutkan tentang pekerja yang terkubur hidup-hidup di dalam dinding itu berputar-putar di pikirannya, seakan-akan berusaha untuk memberitahunya sesuatu. Dia bisa merasakan ketakutan merayupi tubuhnya.
meremas jantungnya hingga sulit baginya untuk bernapas dengan tenang. Sementara di luar, angin malam berdesir lembut. Tetapi bagi Ramli, desiran itu terdengar seperti bisikan-bisikan misterius yang berusaha menghantui kesadarannya. Dia berguling di tempat tidur, matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap bayangan yang terpantul di dinding kamarnya seolah-olah menjadi sosok tak kasat mata yang mengawasinya. Di tengah malam yang sunyi, Ramli bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata, yang seakan bersembunyi di sudut-sudut kamar. Pikiran itu membuat tubuhnya dingin dan gemetar, meskipun dia sudah menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuh. Kenapa harus aku? Gumamnya dalam hati, merasakan kecemasan yang terus membesar. Namun dia tahu bahwa bagaimanapun perasaannya, pekerjaan itu tetap harus diselesaikan. Rumah Belanda itu adalah sumber penghasilannya, dan dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu begitu saja. Keesokan paginya, meski kurang tidur, Ramli berusaha untuk tidak terlambat datang ke lokasi proyek. Dengan langkah yang berat dan mata yang sedikit sembab, dia berjalan menuju rumah Belanda tua itu. Pagi itu, sinar matahari masih belum sepenuhnya menerangi jalanan, memberikan suasana kelabu yang seolah mencerminkan suasana hatinya. Ramli sengaja datang lebih awal, berharap bisa menenangkan pikirannya sebelum rekan-rekannya tiba. Sesampainya di lokasi, rumah tua itu tampak lebih suram daripada sebelumnya. Cahaya matahari yang masih lemah hanya mampu menembus sebagian dari kegelapan yang menyelimuti rumah itu, membuat bayangan-bayangan di dalamnya tampak lebih panjang dan mengancam. Setiap sudut kamar tampak menyembunyikan rahasia kelam yang siap menyeruak kapan saja. Ramli menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya melangkah masuk. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ramli mulai mempersiapkan peralatannya. Palu dan pahat berada di genggamannya. Tetapi ada keraguan di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat dinding yang harus dirobohkannya, perasaan aneh itu kembali menguasainya. Sebuah perasaan bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Namun dia tahu bahwa waktu tidak berpihak kepadanya. Pak Herman telah memperingatkannya bahwa proyek ini harus selesai tepat waktu. Ketika Ramli mulai memukul dinding lagi, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di antara ketukan itu, Ramli bisa mendengar suara lain, sebuah bisikan yang jauh lebih jelas. Seakan-akan suara itu datang dari seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Tolong kami keluar. Suara itu terdengar serak dan terputus-putus, tetapi cukup jelas untuk membuat darah Ramli berdesir dingin. Ramli terperanjat, tangannya refleks melepaskan palu yang sedang dipegangnya. Palu itu jatuh ke lantai dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Dia menatap dinding itu dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah dia benar-benar mendengar suara orang minta tolong, atau mungkin itu hanya halusinasinya saja? Tetapi suara itu begitu nyata, begitu jelas, hingga sulit baginya untuk menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Ada apa, Ramli? Kamu kelihatan pucat. Suara Pak Herman tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuat Ramli tersentak. Pak Herman baru saja datang dan langsung memperhatikan perubahan ekspresi wajah Ramli. Pak, saya dengar suara orang minta tolong dari dalam dinding. Jawab Ramli dengan suara yang bergetar, nyaris tak mampu mengendalikan rasa takut yang mulai menyerangnya. Pak Herman menatap Ramli dengan raut wajah serius dan penuh pertimbangan. Ada keraguan di matanya, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Jangan bicara yang aneh-aneh, Ramli. Kita harus fokus pada pekerjaan ini, katanya dengan nada tegas, mencoba menepis kekhawatirannya yang mulai merambat dalam pikirannya sendiri. Meskipun begitu, dalam hatinya, Pak Herman merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa rumah ini memiliki banyak cerita misteri yang beredar di kalangan penduduk setempat. Namun sebagai mandor, dia tidak mungkin menakuti para pekerjanya, terutama di saat-saat seperti ini ketika waktu sangat mendesak. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa suara-suara yang didengar Ramli hanyalah efek dari kelelahan atau stres. Namun bagi Ramli, ketakutan itu nyata. Meski mencoba mengabaikannya, suara-suara dari dalam dinding itu semakin jelas setiap kali dia memukul. Bukan hanya ketukan biasa,
tetapi suara yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Suara-suara itu meminta pertolongan, mengerang kesakitan, dan menangis dengan putus asa. Setiap pukulan palu yang dilayangkan seolah-olah membuka sedikit demi sedikit pintu menuju dunia lain yang penuh dengan kegelapan dan kesengsaraan. Di sela-sela pekerjaannya, Ramli terus mencoba berdialog dengan rekan-rekannya, berharap bisa menemukan penjelasan yang lebih rasional. Namun, setiap kali dia berbicara, perasaan putus asa itu semakin kuat. Agus, aku tidak bisa terus seperti ini. Suara-suara itu, mereka seperti benar-benar ada, kata Ramli suatu saat dengan nada penuh keputusasaan, mencoba mencari dukungan dari sahabatnya. Agus yang biasanya optimis, kini tampak bingung. Kamu yakin kita tidak berhalusinasi, Ram? Mungkin kita terlalu lelah, jawabnya. Meski dalam hatinya dia juga mulai merasa takut. Dia mulai merasakan keanehan yang sama, tetapi tidak ingin mengakuinya. Malam mulai menjelang dan Ramli semakin diliputi perasaan takut. Setiap pukulan yang dilakukannya semakin terasa berat, seolah-olah palu yang dipegangnya telah berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan. Meski begitu, dia tahu bahwa pekerjaan ini harus selesai. Namun, semakin dia berusaha mengabaikan suara-suara itu, semakin kuat mereka menghantui pikirannya, membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan dinding itu. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Beberapa hari berikutnya, suasana di proyek renovasi rumah Belanda itu semakin tegang. Para pekerja yang sebelumnya hanya tertawa-tawa dan bercanda, kini tampak lebih pendiam dan waspada. Ramli dan Agus yang paling sering berurusan dengan dinding misterius itu mulai merasakan ketakutan yang merayap di hati mereka setiap kali mereka mendekati dinding tersebut. Suara-suara aneh yang sebelumnya hanya terdengar samar, kini semakin sering muncul, seolah-olah sesuatu yang gelap dan menakutkan mulai bangkit dari masa lalu rumah itu. Bukan cuma kita yang denger, Ram. Banyak yang bilang mereka juga dengar suara-suara aneh, kata Agus pada suatu pagi saat mereka berdua sedang mempersiapkan peralatan. Ramli mengangguk, wajahnya pucat. Aku nggak tahu lagi harus gimana, Gus. Semakin kita bekerja, semakin sering suara-suara itu muncul. Beberapa pekerja lain yang awalnya skeptis mulai melaporkan hal-hal aneh yang mereka alami. Suara ketukan dari dalam dinding, bisikan yang terdengar di telinga mereka saat bekerja, bahkan erangan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Rasa takut itu merayap di antara mereka, membuat setiap pekerja merasa was-was dan ingin menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Namun, bayangan dari apa yang tersembunyi di balik dinding tua itu semakin menekan jiwa mereka. Aku pernah dengar cerita tentang rumah ini dari kakekku, salah satu seorang pekerja, Suryono, sambil melirik dinding yang tengah mereka kerjakan. Dulu katanya ada banyak pekerja yang hilang saat membangun rumah ini, tapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mungkin mereka tidak hilang, tapi terjebak di dalam dinding ini, jawab Ramli dengan suara rendah, nyaris seperti berbisik. Cerita itu menyebar dengan cepat di antara para pekerja, dan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Setiap hari mereka datang dengan perasaan tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang mendekati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Satu persatu, para pekerja mulai merasakan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata di sekitar mereka. Beberapa bahkan mulai mempertimbangkan untuk berhenti dari proyek itu, meskipun mereka tahu bahwa mereka sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Suatu malam, Ramli merasa tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah Belanda itu setelah semua pekerja pulang. Jalanan menuju rumah itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang tampak seperti mata-mata redup di kejauhan. Dengan senter di tangannya, Ramli berjalan menuju rumah yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Di tengah malam yang sunyi, setiap langkah kakinya di atas lantai kayu tua itu terdengar seperti dentuman yang menggema di seluruh bangunan. Ramli berhenti di depan dinding yang telah dia pukul selama beberapa hari terakhir. Dinding itu kini tampak seperti penghalang terakhir antara dunia nyata dan sesuatu yang mengerikan dari masa lalu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ramli mengarahkan senter ke dinding itu. Cahayanya memantul ke permukaan yang retak dan penuh dengan goresan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Suaranya bergetar di tengah kesunyian malam. Siapa kalian?
Apa yang kalian inginkan? Tanyanya, mencoba berkomunikasi dengan apapun yang mungkin ada di balik dinding itu. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba, suara ketukan itu terdengar sangat keras. Menggema di seluruh ruangan. Ramli terperanjat, tetapi dia tetap berdiri di tempatnya. Ketukan itu diikuti oleh bisikan yang nyaris memekakkan telinganya. Seakan-akan berasal dari segala arah sekaligus. Keluarkan kami terjebak. Suara itu terdengar jelas, penuh dengan penderitaan yang begitu dalam, seakan-akan ribuan jiwa menderita bersamaan. Ramli merasa panik, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa lari. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan ini. Dengan tekad yang penuh, Ramli mengambil palunya dan mulai memukul dinding itu dengan sekuat tenaga. Setiap pukulan yang dilakukannya seperti memukul sesuatu yang bukan hanya batu dan semen, tapi juga kegelapan yang bersemayam di dalamnya. Erangan yang menyayat hati terdengar setiap kali palunya menghantam dinding. Seolah-olah dinding itu bukan sekedar bangunan, melainkan daging dan tulang yang merasakan setiap pukulan. Ramli bisa merasakan jantungnya berdebar keras. Adrenalin mengalir deras dalam pembuluh darahnya. Tetapi dia tidak bisa berhenti. Dia harus membuka dinding ini, meskipun dia tahu ada sesuatu yang menunggu di baliknya. Akhirnya, setelah pukulan demi pukulan, dinding itu mulai retak dan runtuh. Ramli berhenti sejenak, terengah-engah sebelum menyorotkan senter ke dalam celah yang terbuka. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di balik dinding yang runtuh, terdapat sebuah ruangan kecil yang gelap. Dan di dalamnya terdapat beberapa kerangka manusia yang tergeletak dalam posisi yang tampak seperti sedang berusaha merangkak keluar dari dinding. Kerangka-kerangka tersebut tidak sepenuhnya utuh, namun masih menunjukkan sisa-sisa pakaian yang sangat usang dan hancur. Pakaian-pakaian tersebut hampir tidak bisa dikenali, tetapi dari potongan-potongannya terlihat seperti pakaian pekerja dari masa lalu. Beberapa benda yang tersisa seperti sabuk atau sepatu yang masih terbungkus dalam keadaan yang cukup rusak, memberikan petunjuk tentang status para pekerja tersebut. Wajah-wajah kerangka itu masih menunjukkan ekspresi ketakutan dan penderitaan yang jelas. Bahkan setelah bertahun-tahun terkubur, Ramli merasakan mual yang luar biasa dan hampir pingsan. Kepalanya berputar, pandangannya kabur. Namun sebelum dia bisa melangkah mundur, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Jantungnya berhenti sejenak, dan dengan ketakutan yang meluap, dia berbalik. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangan itu kosong, kecuali bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudutnya. Tapi sebelum dia bisa bernapas lega, dia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat dari dalam ruangan itu, mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ramli tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan segenap kekuatannya, dia berlari keluar dari rumah itu. Nafasnya tersenggal-senggal, hatinya diliputi oleh teror yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa dia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di sana, sesuatu yang menuntut balas dendam, sesuatu yang telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bebas dari penjara gelap itu. Keesokan harinya, Ramli datang lebih awal ke lokasi proyek dengan perasaan berat. Tidur malamnya diganggu oleh mimpi buruk yang berulang tentang bayangan gelap dan suara-suara menakutkan yang seakan menghantui pikirannya. Sesampainya di lokasi, Ramli segera mencari Pak Herman untuk menceritakan apa yang dia alami semalam. Wajahnya masih pucat dan suaranya terdengar parau saat dia berbicara, membuat Pak Herman dan rekan-rekan lainnya merasa tidak nyaman. Saya tidak bisa lagi, Pak. Malam tadi waktu saya pulang, saya terus merasa diikuti suara-suara itu, bayangan-bayangan. Saya yakin ada sesuatu yang salah di sini, kata Ramli, suaranya penuh ketakutan. Pak Herman mendengarkan dengan seksama. Wajahnya terlihat cemas namun tetap berusaha tegar. Sementara rekan-rekan lainnya yang mendengar cerita Ramli mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ketakutan mulai merasuki hati mereka, menciptakan suasana yang tegang dan penuh kekhawatiran. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang, Ramli, ujar Pak Herman dengan nada tegas, meski ada ketegangan di balik matanya. Proyek ini sudah terlalu jauh, kita harus menyelesaikannya. Aku paham ketakutanmu,
Tapi kita punya tanggung jawab. Ramli mengangguk pelan, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Dia tahu bahwa mereka semua berada dalam situasi sulit, terjepit antara tanggung jawab profesional dan rasa takut yang semakin mencekam. Tanpa pilihan lain, dia dan rekan-rekannya kembali bekerja, meskipun mereka melakukannya dengan perasaan was-was yang lebih besar daripada sebelumnya. Setiap pukulan palu pada dinding terasa lebih berat, seakan-akan mereka sedang memukul sesuatu yang lebih dari sekedar batu bata dan semen. Mereka bekerja dengan lebih hati-hati, berusaha menghindar pukulan dinding terlalu keras, dan mencoba menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, ketakutan tetap menghantui mereka. Setiap bayangan yang melintas, setiap suara kecil yang tidak bisa dijelaskan, membuat mereka saling melirik dengan ketakutan yang tidak terucapkan. Saat mereka mulai merobohkan sisa dinding yang masih berdiri, hal aneh kembali terjadi. Udara di ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin, dan napas mereka terlihat seperti asap putih yang keluar dari mulut mereka. Seolah-olah mereka berada di tengah musim dingin yang menggigit. Ramli berhenti bekerja, merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Lalu suara itu kembali, erangan pelan yang terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat dalam, membuat bulu kuduk mereka meremah. Tolong, hentikan! Suara itu terdengar jelas di telinga mereka, membuat semua pekerja terdiam. Ketakutan yang sebelumnya hanya berupa bisikan di hati mereka kini menjadi nyata, menekan dada mereka dengan kuat. Pak Herman yang selama ini berusaha kuat dan teguh mulai kehilangan ketenangannya. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang jelas. Dia menatap Ramli, mencoba mencari kepastian dalam kekacauan ini. Ramli, apa kita benar-benar harus melanjutkan ini? Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari kita di sini, sesuatu yang seharusnya kita biarkan sendiri. Ramli menatap Pak Herman, melihat keraguan yang sama di mata mandornya. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk berhenti, untuk meninggalkan tempat ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pak, mungkin kita memang harus berhenti. Sesuatu di sini sepertinya ingin kita berhenti. Mungkin ini peringatan. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, dinding yang tersisa tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Tanpa ada yang menyentuhnya, dinding itu jatuh dengan suara gemuruh yang menggetarkan lantai di bawah kaki mereka, memperlihatkan sebuah ruangan gelap di baliknya. Mereka semua menahan napas. Mata mereka tertuju pada ruangan yang kini terbuka lebar. Ruangan itu tidak besar, tapi penuh dengan kegelapan yang pekat. Udara dingin yang keluar dari dalamnya terasa menusuk hingga ke tulang, membuat tubuh mereka menggigil. Tidak ada apa-apa di ruangan itu. Tidak ada perabotan atau barang-barang. Hanya kegelapan yang terasa begitu dalam dan mencekam. Namun, Ramli merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Seolah-olah ada banyak mata yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan itu, menatap dengan pandangan yang dingin dan penuh kebencian. Mereka berdiri terpaku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Kegentaran menyelimuti mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Tidak ada suara lagi, tidak ada bisikan atau erangan yang sebelumnya menghantui mereka. Hanya keheningan yang mencekam, yang lebih menakutkan daripada suara-suara yang telah mereka dengar. Seolah-olah apapun yang berada di balik dinding itu telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Kebebasan, atau mungkin kedamaian yang telah lama hilang. Pak Herman yang pertama kali menemukan suaranya kembali, berkata dengan suara yang bergetar, "Ayo kita pergi keluar dari sini." Kata-katanya tidak hanya sebagai perintah, tapi juga sebagai permohonan untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Semua orang setuju dan mereka segera meninggalkan rumah itu. Merasa lega namun juga terguncang oleh pengalaman yang baru saja mereka alami. Mereka tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya, dan kini mereka hanya ingin menjauh dari semua itu. Setelah kejadian itu, Ramli dan timnya memilih untuk tidak kembali lagi ke rumah Belanda itu. Mereka semua sepakat bahwa yang mereka temukan terlalu berbahaya, terlalu mengerikan untuk dilanjutkan. Pak Herman menghubungi pemilik baru rumah itu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan suara yang masih diliputi oleh ketakutan dan kegelisahan, dia menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan proyek tersebut karena alasan keselamatan, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Pemilik baru yang awalnya tidak percaya pada cerita-cerita mistis,
akhirnya setuju setelah mendengar kegentaran dalam suara Pak Herman. Dia memutuskan untuk menghancurkan rumah itu sepenuhnya, menggantinya dengan bangunan baru yang modern, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Rumah Belanda itu pun dihancurkan, menyisakan hanya reruntuhan dan kenangan yang menakutkan bagi mereka yang pernah bekerja di sana. Ramli, meski sudah lama meninggalkan proyek tersebut, masih sering teringat akan suara-suara dan kegelapan di balik dinding itu. Setiap kali dia bekerja di tempat baru, dia selalu mendengarkan dengan seksama, memastikan bahwa tidak ada lagi dinding yang menyembunyikan rahasia kelam di baliknya. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa tidak semua rahasia masa lalu harus diungkap, dan bahwa beberapa hal sebaiknya dibiarkan tetap terkubur. Dia kini menjalani hidupnya dengan perasaan waspada, selalu siap mendengar peringatan dari masa lalu, peringatan untuk tidak mengganggu apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Iya teman-teman, itulah sebuah pengalaman horor yang dialami Ramli dan timnya sebagai tukang bangunan. Memang ya, cerita-cerita seperti ini banyak terjadi dan banyak berbagai cerita. Mulai dari rumah bekas dukun, rumah bekas juragan kaya, dan rumah tua Belanda yang baru saja kita dengarkan. Banyak sekali cerita-cerita mistis ya teman-teman. Itu saja cerita malam ini. Dari misteri dan kengerian yang terjadi di cerita ini, kita ambil pelajarannya, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan tak lupa, kita harus selalu ingat Sang Pencipta. Tak pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan selalu berdoa kemanapun kita akan melangkah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Kang Sarman mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau ucapan pada saat membawakan cerita ini ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawalan horor.